mengenai riwayat hidup kita, seperti informasi data pribadi. Informasi data pribadi ini terdapat seperti contohnya nama, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita harus menjelaskan informasi pendidikan yang harus kita cantumkan dalam CV kita. Untuk informasi pendidikan, kita dapat mencantumkan mulai dari SD, SMP, SMK, sampai ke perguruan tinggi. Di situ kita sebutkan kapan tahun kelulusan, kapan masuk. Nah, selanjutnya di CV saya sendiri, saya masuk di SMK Malaka. Di situ saya di sampingnya saya jelaskan jurusan saya seperti itu untuk bisa lebih detail. Dan untuk di perguruan tinggi sendiri, saya juga memasukkan untuk jurusan saya juga di sampingnya, jadi disebutkan Politeknik STNI, di sampingnya baru jurusan apa seperti itu. Selanjutnya adalah informasi pengalaman organisasi. Di sini pengalaman organisasi ini sangat penting, apalagi kita masuk ke perusahaan-perusahaan. Untuk pengalaman organisasi, di sini kita cantumkan jabatan atau periode tahun berapa, organisasi apa yang pernah kita lakukan atau jalani. Setelah itu kita mungkin bisa mendeskripsikan pekerjaan apa saja yang kita lakukan selama kita berorganisasi seperti itu. Selanjutnya adalah kita memasukkan informasi pengalaman kerja atau magang. Bagi teman-teman yang belum bekerja, mungkin ada pengalaman magang, bisa dimasukkan ke dalam CV untuk pengalaman magang. Nah, di dalam pengalaman magang sendiri, kita sebutkan periode dari kapan sampai kapan. Setelah itu kita sebutkan juga posisi kita pada saat magang atau kerja apa. Lalu kita jelaskan pekerjaan, job desk kita secara ringkas saja. Seperti itu. Yang penting-pentingnya saja. Nah, selanjutnya adalah informasi kemampuan pribadi. Di sini menurut saya informasi kemampuan pribadi itu ada dua. Yang pertama hard skill sama soft skill. Mungkin salah satu untuk soft skill yang harus kita masukkan, kita bisa menyebutkan kita dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk salah satu contoh untuk kemampuan hard skill kita, mungkin kita bisa mencantumkan kita dapat mengoperasikan Microsoft Office. Kita juga bisa menjalankan aplikasi AutoCAD dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu dapat dicantumkan dalam kita. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah membuat CV. Yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah CV. Pahami isi dari CV terlebih dahulu. Kenapa kita harus memahami ini? Karena di sini kita dinilai oleh HRD apabila CV kita tidak paham dan kita dipanggil dan diinterview dan kita tidak memahami ini adalah kesalahan yang fatal seperti itu. Dan kita tidak mengerti tentang pendidikan, kita tidak tahu pengalaman kerja itu seperti apa, cuma hanya menuliskan saja. Nah, ini menurut saya ini berakibat sangat fatal seperti itu. Maka dari itu pahamilah isi CV yang kita buat. Selanjutnya adalah buatlah CV ke dalam bentuk PDF. Saya melihat teman-teman saya mengirim CV itu berbentuk Word. Saya sarankan untuk mengirim itu berbentuk PDF karena untuk meminimalisir adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengubah CV kita seperti itu. Oleh sebab itu
maka jadi besar, seandainya terlalu besar, otomatis itu akan memakan tempat dan informasi yang kita tampilkan pasti akan lebih sedikit. Seperti itu. Selanjutnya adalah kurangi kesalahan kata per kata dalam CV, atau kita sering sebut typo. Misalnya kita sedang menjelaskan job desk pekerjaan kita dan kita menulis itu banyak yang typo, otomatis HRD bingung untuk bacanya. Ini salah satu penilaian dari CV kita oleh HRD. Oleh sebab itu, sebelum di-apply ke perusahaan, lebih baik kita mengecek terlebih dahulu CV kita, kata per katanya. Selanjutnya adalah buatlah CV secara rapi dan mudah dibaca. Nah, maksudnya ini adalah CV yang kita buat itu menggunakan font-font yang sudah dirapikan dan dibentuk sebaik mungkin, di mana letak foto, di mana letak untuk informasi data pribadi, di mana letak informasi lainnya, seperti itu, dan mudah dibaca. Selanjutnya adalah usahakan desain pada lembar CV itu sederhana, tetapi menarik. Jadi kalau menurut saya CV yang sederhana ini tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak motif-motif yang tidak penting. Karena menurut saya HRD melihat isi dari CV, bukan melihat dari covernya saja. Selanjutnya adalah gunakan bahasa dengan baik dan benar. Mungkin dalam sehari-hari kita menggunakan bahasa seperti bahasa alay, mungkin itu harus dihindarkan seperti itu. Gunakanlah bahasa-bahasa formal atau bahasa baku, dan itu sebagai nilai tambah buat kita, seperti itu. Selanjutnya adalah kesalahan pada membuat CV. Yang pertama adalah kesalahan yang pertama, informasi pada CV tidak valid. Sini saya kirim sebagai contoh. Apabila kita mengapply ke perusahaan dengan persyaratan IPK 3,5, sedangkan kita tidak mencapai 3,5, maka kita buat 3,5. Otomatis kan kita berbohong. Apabila rekruter itu memanggil kita dan itu ternyata bohong, itu bisa berakibat fatal. Lebih baik sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan diri kita masing-masing. Selanjutnya, tidak memberikan penjelasan spesifik. Di sini saya berikan contoh untuk pengalaman kerja. Di sini hanya menjelaskan kerja di mana, periodenya apa, sampai tanggal berapa, seperti itu. Tidak menjelaskan job desk-nya. Karena kita menjelaskan job desk pekerjaan itu suatu nilai tambah bagi CV kita, dilihat oleh HRD atau perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, CV itu bukan esai, jangan kepanjangan. Contohnya, kita membuat job desk untuk pengalaman organisasi kita. Kita sebutkan bermain futsal, kita sebutkan bermain badminton. Itu tidak penting. Diusahakan CV kita dibuat seefektif mungkin. Selanjutnya, membuat CV ala kadarnya atau tidak lengkap. Mungkin teman-teman di sini yang lupa menuliskan kurikulum vitae atau lupa mencantumkan foto, seperti itu. Ini bisa dicek lagi. Dan yang keenam adalah foto tidak jelas. Di sini ada beberapa CV foto banyak ngeblur. Itu sebagai salah satu persyaratan HRD. Apabila foto kita tidak jelas, mungkin HRD juga tidak ngelirik seperti itu. Mungkin dari saya itu untuk tips untuk membuat CV dan kesalahan pada CV. Sekian dan terima kasih.